Halo semuanya, kalau saya bertanya anime apa yang paling mengubah cara pandang kalian terhadap kehidupan, mungkin sebagian dari kalian akan menjawab Attack on Titan, Frieren, Vinland Saga, atau mungkin Clannad. Semua itu adalah anime yang luar biasa. Tapi ada satu anime yang menurut saya sering kali terlupakan ketika membahas karya terbaik sepanjang masa. Anime itu adalah Sangatsu no Lion. Jujur saja, waktu pertama kali saya melihat poster anime ini, saya berpikir, "Oh, ini cuma anime tentang shogi." Dan saya yakin banyak orang juga berpikir seperti itu. Karena kalau mendengar kata shogi, yang terbayang mungkin hanyalah dua orang yang duduk diam memainkan permainan papan. Kedengarannya sangat membosankan. Tapi setelah saya menontonnya, saya sadar kalau saya benar-benar salah. Sangatsu no Lion bukan anime tentang shogi. Shogi hanyalah medianya. Anime ini sebenarnya berbicara tentang kesepian, keluarga, depresi, bagaimana seseorang mencoba bangkit dari masa lalu, dan bagaimana hal-hal kecil dalam hidup bisa menjadi alasan seseorang untuk terus melangkah. Kalau kalian sedang mencari anime dengan pertarungan yang spektakuler dan keren, mungkin anime ini bukan pilihan yang tepat. Tapi kalau kalian ingin sebuah cerita yang benar-benar menyentuh hati dan membuat kalian merenungkan hidup, maka menurut saya Sangatsu no Lion adalah salah satu anime terbaik yang pernah dibuat. Di video ini saya akan menjelaskan kenapa kalian harus menontonnya, tentunya tanpa spoiler yang besar. Jadi langsung saja mari kita mulai. Anime ini mengikuti seorang pemain shogi profesional yang usianya masih sangat muda. Di mata orang lain, dia terlihat seperti seseorang yang sukses. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan dikenal sebagai pemain profesional. Tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Di balik semua pencapaiannya, dia adalah seseorang yang hidup sendirian. Ia kesulitan membuka diri kepada orang lain karena memendam luka dari masa kecilnya dan menjalani hidup seolah hanya mengulang rutinitas setiap hari. Disinilah anime ini mulai menunjukkan kekuatannya. Sangatsu no Lion mengajak kita mengenal orang ini sedikit demi sedikit. Kita melihat bagaimana pikirannya bekerja, bagaimana ia memandang dirinya sendiri, dan bagaimana ia mencoba bertahan walaupun seringkali merasa kesendirian. Yang menarik adalah kalian sama sekali tidak perlu memahami aturan shogi. Saya sendiri hampir tidak tahu apa-apa tentang shogi saat pertama kali menonton anime ini. Namun itu tidak menjadi masalah, karena inti dari anime ini bukan pada permainan shoginya, melainkan manusia yang memainkan permainan tersebut. Salah satu alasan terbesar kenapa saya menyukai anime ini adalah karena karakter-karakternya. Tidak ada karakter yang benar-benar sempurna. Tidak ada karakter yang hanya baik atau hanya jahat. Semua memiliki masalahnya masing-masing dan terasa seperti manusia sungguhan. Protagonis anime ini bukan yang langsung berubah menjadi sosok yang percaya diri. Perkembangannya berjalan sangat pelan. Kadang ia maju, kadang ia kembali terpuruk. Dan justru karena itulah perkembangannya terasa begitu nyata. Lalu ada salah satu keluarga paling wholesome yang pernah saya lihat di anime. Setiap kali protagonis kita datang ke rumah mereka, suasananya langsung berubah. Rumah itu penuh dengan tawa, makanan, percakapan sederhana, hal-hal kecil yang mungkin terlihat biasa saja, tetapi justru menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi seseorang yang hidup dalam kesepian. Anime ini mengingatkan kita bahwa terkadang seseorang tidak membutuhkan solusi besar. Kadang yang dibutuhkan hanyalah tempat untuk pulang. Hal lain yang membuat anime ini begitu spesial adalah bagaimana ia menggambarkan depresi dan kesepian. Anime ini tidak pernah bicara secara terang-terangan berkata karakter ini sedang depresi. Sebaliknya, anime ini menunjukkan perasaannya melalui visual, keheningan, cara berjalan, dan cara memandang dunia. Ada momen ketika ruangan terasa begitu luas dan kosong. Ada adegan ketika air digambarkan seolah menenggelamkan seseorang. Semua itu bukan hanya indah secara visual, tetapi juga memperlihatkan apa yang sedang dirasakan oleh karakternya. Menurut saya,
Inilah kekuatan terbesar Sangatsu no Lion. Ia tidak memaksa penonton untuk bersedih. Ia membuat kita memahami perasaan karakternya. Dan ketika kita mulai memahami mereka, emosi itu datang dengan sendirinya. Kalau berbicara soal visual, Studio Shaft benar-benar melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Setiap frame terasa seperti lukisan. Penggunaan warna berubah mengikuti emosi karakter. Kadang hangat, kadang dingin, kadang begitu sunyi. Animasinya mungkin tidak dipenuhi oleh aksi spektakuler yang keren, tetapi setiap gerakan kecil memiliki makna. Ditambah lagi dengan musiknya yang begitu indah, terutama soundtrack di dalam episodenya, semuanya berhasil membuat suasana tanpa terasa berlebihan. Jarang ada anime yang mampu memadukan visual, musik, dan cerita sebaik ini. Tentu saja anime ini bukan untuk semua orang. Kalau kalian mencari aksi yang cepat, plot twist di setiap episode, atau pertarungan yang intens, mungkin kalian akan merasa anime ini terlalu lambat. Banyak adegan yang sengaja dibuat tenang, banyak percakapan sederhana, dan ada momen ketika anime hanya membiarkan kita menikmati suasana. Tetapi menurut saya, justru itulah letak keindahannya. Anime ini memberi kita waktu untuk benar-benar mengenal para karakternya. Bagi saya, Sangatsu no Lion bukan anime tentang shogi. Ini adalah anime tentang menerima luka, menerima keluarga, belajar meminta bantuan, dan tentang menemukan alasan untuk terus melangkah walaupun hidup terasa berat. Tidak banyak anime setelah selesai ditonton masih terus saya pikirkan selama berhari-hari. Sangatsu no Lion adalah salah satunya. Kalau kalian belum pernah menontonnya, saya sangat menyarankan untuk mencobanya. Berikan waktu beberapa episode, biarkan ceritanya berkembang, dan saya rasa kalian akan mengerti kenapa begitu banyak orang menganggap anime ini sebagai sebuah mahakarya. Kalau kalian sudah pernah menonton Sangatsu no Lion, saya penasaran. Bagian apa yang paling membekas bagi kalian? Atau mungkin ada anime lain yang memberikan pengalaman emosional yang sama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa subscribe karena saya akan terus membahas anime-anime yang menurut saya layak mendapatkan lebih banyak perhatian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.